Selamat sore, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu tanggal 15 Januari 2023. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Bambang Santoso SH/SSI dengan tema Dia Mengangkatku. Lalu, marilah kita naikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 bait 1 dan 2. Jemaat persilakan untuk bangkit berdiri. Martir yang berjuang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita, mari kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Nats pembimbing diambil dari Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Marilah kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, bait 1 dan 4, bait 3 dan 4. Kristus Raja mulia, Putra Bapa yang abadi, Kau tebus manusia oleh kurban-Mu disalib, kuasa maut menyerah, surga pun terbukalah. Saat ini marilah kita kembali menghayati panggilan hidup kita untuk hidup di dalam kasih. Seturut dengan bacaan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 23 bait 1, 2, dan 3. Dan kuasa-Mu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan. Ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku penebus, Putra kekal, abadi dan kudus, Juru Selamatku dan Raja semesta. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana terdapat di dalam Mazmur 5 ayat 12
dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu Salam Damai sambil tangan dikatupkan di dada kita, tengok kanan kiri, ke belakang dan depan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam. Marilah kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, nyanyian syukur dari Kidung Jemaat nomor 53 bait 1, 2, dan 3. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan padunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat persilakan bangkit duduk kembali. Sebelum pelayanan firman, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa Surgawi yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan secara khusus di dalam ibadah sore hari ini,
Tuhan menyatakan pemeliharaan bagi kehidupan batin kami melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkarya, sebab tanpa karya Roh Kudus kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Yesaya 49 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkaulah adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Allah, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian sabda Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan 12. Nanti kita membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Berbahagialah orang yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Aku mau memberitakan dan mengatakannya.
Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Aku mengabarkan keadilan, bahkan tidak kutakan bibirku. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Terima kasih. Jemaat yang dikasih, bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sosthenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil kita baca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya,
Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini adalah dalam rangka memperingati Minggu Epifani. Apa itu Epifani? Mungkin kita pernah mendengar kata Teofani. Teofani itu kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya. Kita melihat, jadi kita tahu Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia, ya. Tetapi melalui berbagai macam cara, misalnya Musa melihat apa itu semak-semak yang terbakar, terus merpati yang bisa dilihat, ya, yang menunjukkan kehadiran daripada Roh Kudus. Itu teofani, ya. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi kemuliaannya itu bisa dilihat, ya, kemuliaannya. Nah, Epifani intinya itu adalah bahwa Allah itu menyatakan diri kepada manusia. Allah itu nyata. Ini sesuatu yang penting bagi kita, apalagi saat ini. Kenapa saya bilang saat ini? Rasa-rasanya kok, ya kalau kita mengikuti internet, ya, itu ada semacam promosi gencar tentang agama. Di satu sisi mengunggulkan agamanya, di sisi lain menunjukkan atau menjelek-jelekan agama Kristen. Pernah menyaksikan enggak? Itu ya. Padahal sudah terangkan wis rasah ngurusi agamane wong liya kan. Wah. Namun sayangnya sebagian orang Kristen itu terpengaruh
Sehingga banyak yang jadi mualaf. Jadi datanya keliru. Jadi yang jadi mualaf itu sebetulnya tidak memahami benar, wis kadung dadi. Lagi yang lebih rawan lagi apa? Anak-anak muda yang kebetulan pacaran dengan yang tidak seiman. Waduh. Mau tak mau kan muaranya besok ke pernikahan. Nah, padahal pernikahan sekarang itu kalau pakai catatan sipil itu kan harus satu agama. Catatan sipil, cara lain ya ada. Tapi tidak saya rembuk di sini terlalu panjang gitu. Lalu mulai ngomong-ngomong ya gitu. Nanti apa yang kita pakai? Agama yang mana? Agamaku atau agamamu? Nah, lalu sekarang sudah mulai digunakan taktik itu. Ya, karena saya melihat sendiri, mengalami sendiri itu. Itu dipanggilkan seorang guru. Wah, kalau yang kebetulan Kristen itu pemahamannya dangkal, jarang belajar, jarang baca Alkitab. Wah, gurunya hanya bilang beberapa hal. Wah, maaf ya, Mbak, kitab sucinya orang Kristen itu sebetulnya palsu, begini-begini. Yesus itu sebetulnya bukan Tuhan. Wah, lalu mulai goyah. Lalu lapor pada orang tuanya. Kami akan menikah. Loh, lah terus nganggo cara apa? Ya, kami dengan mengikuti calon suami dan ternyata sudah dikursus dulu itu. Yang saya heran ketika di kursus tadi itu kok ya ora konsultasi karo pendetane itu. Kalau tanya kan bisa dia minimal tanya siapa. Ini yang harus diperhatikan ya. Nanti kalau orang ini Bapak Ibu melihat gejala seperti itu pada anak-anak, syukur kalau putra-putrinya tidak pacarannya tidak yang berbeda iman ya. Ya, tapi kadang-kadang bisa ada. Itu tolong diperhatikan kalau sudah mulai begitu diminta ada pendeta atau siapa untuk mendekati karena mengimbangi itu loh. Kadang-kadang dipanggilkan omnya, panggilkan Pak D-nya untuk mempengaruhi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, bagaimanapun juga promosi agama itu, keyakinan Kristen itu paling nyata soal Allah, soal Tuhan. Ya, coba dibaca saat Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, katakan itu. Kalau bacanya sampai di situ wah sama semua ya. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Gitu. Tetapi, nah kata-kata di belakang tetapi itu selalu penting. Kalau seorang biksu pernah muncul di YouTube itu dia bilang, Allah itu terlalu jauh, tidak konkret, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diajak omong. Jadi kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Ya, makanya kitab sucinya itu tidak pernah berbicara soal Tuhan dan konsep Tuhan nggak ada. Kitab sucinya itu berbicara tentang kebaikan, karma, gitu ya. Pertanyaannya kenapa kok orang Kristen itu bisa menjelaskan tentang Allah, bisa menulis tentang Allah, loh, padahal dinyatakan tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Ayat itu ada lanjutannya. Tetapi anak tunggal Bapa yang berada di pangkuannya itulah yang menyatakannya. Satu-satunya yang pernah melihat Bapa hanya Yesus. Tidak ada nabi manapun, tidak ada. Jadi ketika saya pernah mendengar cerita, oh ini tempat ini yang dikatakan di Yerusalem itu ada namanya Dome of the Rock. Dome of the Rock. Jadi kalau sini Al-Aqsa, sini Dome of the Rock. Kalau Al-Aqsa itu kubahnya itu hitam.
Yang Dome of the Rock itu kubahnya itu keemasan. Di situ kan ada kayak batu. Batu ini diyakini dulu ya nabinya itu yang naik ke surga itu dari batu ini kan. Batu itu sebetulnya batu apa? Itu tempat ketika dulu anaknya Abraham, Ishak mau dikorbankan, itu batunya itu. Tapi daerah itu sejak konflik tahun berapa karena kebaikan hati Israel itu diserahkan di dalam penguasaan otoritas Yordania. Itu orang Israel Yahudi tidak boleh masuk ke situ, tidak boleh beribadah di, padahal batu itu batu tempat calon pengorbanannya Isa itu. Ini sedikit sejarah ya, sedikit sejarah. Jadi tidak ada orang yang pernah naik surga terus turun lagi selain Yesus itu tidak ada. Kita ini siapa? Kita itu manusia yang berdosa. Jadi satu-satunya yang kalau ngomong soal Allah itu tidak katanya menurut yang saya dengar itu hanya Yesus. Kalau yang lain kan apa yang kami dengar kan begitu, hanya Yesus. Cuman sayangnya orang Kristen itu jarang mempelajari hal-hal seperti ini. Nah, kita saksikan ya, sebetulnya dari Alkitab ini kan isinya kesaksian karya Allah. Kesaksian loh, bukan sesuatu tulisan. Tulisan yang kenyataannya itu bisa dibuktikan, bisa tidak, bukan. Sudah terjadi dan ditulis, kesaksian. Bukan didiktekan dari langit. Bukan menerima wahyu dari gua, itu tidak. Ya. Ngomong-ngomong soal wahyu itu kan seringkali dimasalahkan. Wah, ini kitab sucinya orang Kristen itu kitab suci terjemahan, itu bukan kitab suci itu kalimatnya. Beda, kita itu tidak didiktekan dari langit, dan itu kita peristiwa itu langsung dilihat. Peristiwanya nyata. Perkara cara berceritanya bisa macam-macam. Masa ceritanya gini misalnya. Oh, kemarin saya melihat di Gunung Sinai begini, yang satu begini, yang satu begitu. Ceritanya bisa, gayanya bisa macam-macam. Peristiwa itu apa yang terjadi di situ betul terjadi. Ya. Lain kalau didiktekan, wah hurufnya berbeda satu kata saja sudah dipermasalahkan. Ini supaya nanti tidak gampang goyah. Ya, karena kita ini disebut bani terjemahan. Ya, itu nanti kalau cerita itu nanti kalau memang jemaat ini tertarik untuk ranah-ranah teologi ini, saya siap ya untuk layani itu. Nah, di sini ada satu, langsung saja ini ceritanya supaya tidak berkepanjangan. Jadi apa yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes, lihatlah anak domba Allah, kata lihatlah, jadi bukan sesuatu yang sekedar dari tulisan, lihat, nyata, hadir. Anak domba Allah. Jadi dulu soal anak domba itu bangsa Israel sudah paham. Ini kan bapaknya Yohanes itu Imam Zakaria. Dia lihat terus tiap hari di bait Allah itu selalu ada domba yang dikorbankan. Tetapi korbannya itu tidak pernah rampung. Kenapa? Karena korbannya tidak sempurna. Nah, nanti ada domba Allah yang betul-betul korban yang sempurna akan datang. Itu Yohanes ngerti itu. Dia anaknya imam. Ya masih saudara sih sama Yesus. Lihatlah ini diceritakan di dalam Alkitab itu. Jadi nubuat-nubuat itu terjadi. Ya. Ini supaya kita kokoh lah, jangan gampang terpengaruh. Ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita sering mendengar, oh dosa kita dihapus, ya, ditebus. Kan nggak konkret kalau di kepercayaan yang lain. Kalau ini jelas, kamu ditebus, dibeli,
sudah dibayar di kayu salib, ada peristiwanya. Ya, Yesus disalib betul. Walaupun ada seorang ustadz mengajarkan Isa tidak pernah disalib, mulai tahun abad sekian bantah Injil yang muncul abad pertama. Yang ngomong bukan sekedar kitab suci, ahli sejarah yang namanya Flavius Josephus yang tidak percaya Yesus menulis Yesus disalib, Kristus disalib. Sudah jelas menebus dosa, menebus manusia, menghapus dosa, itu yang bicara Yohanes itu loh, yang menghapus dosa itu konkret. Waktu itu Yohanes juga sering lihat ini domba yang dikorbankan di bait Allah itu untuk menghapus dosa, tetapi tidak sempurna. Ya. Terus nanti kita akan melihat beberapa kali, ya, misalnya di ayat 34, dan aku telah melihatnya, telah melihat. Nyata itu. Allah itu bukan sesuatu yang ngaluk-ngaluk khayalan dong. Itu Bapak Ibu paham betul ya? Legenda apa itu namanya? Pendowo Limo. Paham ya? Di luar kepala ya. Ngendi kuwi Pendowo Limo? Siapa yang pernah ketemu Werkudara? Ndak ada wong legenda ora nyata kok. Ya. Ada isu tuh, wah isu tuh. Itu Natal itu salah satunya tuh niru kelahirannya Dewa Krishna. Ada kisah-kisah yang mirip dengan Krishna. Ya. Yo, sehebat-hebatnya Krishna. Kuwi ya ngomong dongeng kan begitu. Ya tuh, saya tidak merendahkan loh. Kan dongeng tuh. Apa ada Krishna itu lahir di kota mana coba? Tahun berapa? Zaman siapa? Tapi berbeda ketika kita berbicara soal Yesus. Waktu Yesus lahir, itu sudah jelas, zamannya Kirenius. Terus pada waktu peristiwa itu, 6 bulan sebelumnya, bapaknya ini, Yohanes ini, Zakaria, sedang melayani di bait Allah. Terus karena kurang percaya ada berita malaikat, sempat bisu. Itu kan bisa dilacak tahunnya. Terus ketika Yesus menderita di dalam pengakuan iman Rasul dikatakan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu bukan tokoh fiktif, ada itu Pontius Pilatus. Bahkan ditemukan prasastinya, ya. Prasasti Pontius Pilatus itu ada. Kalau tiba-tiba ada yang bilang kita tidak usah merayakan Natal karena tidak jelas lahirnya kapan, kok tidak jelas. Yang tidak bisa baca dia. Loh apa ada di dalam Alkitab itu tulisan Yesus lahir 25, ya tulisannya orang 25 Desember. Tapi dari peristiwa itu bisa dilacak kapan. Itu nyata kok. Sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan, aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Karena itu orang Kristen itu perlu mengalami Allah, mengalami kebersamaan dengan Yesus. Apa bisa? Walaupun pengalaman epifaninya itu tidak selalu terus ketemu bleger sinar Yesus walaupun tidak seperti itu, tapi betul-betul melalui penghayatannya di dalam, wah dosaku diampuni, aku ditolong Yesus, aku dibangunkan Yesus, aku diberkati, aku merasa damai dekat Yesus. Itu semua pengalaman-pengalaman bersama Yesus. Kita mestinya punya itu pengalaman-pengalaman beserta Tuhan, itu punya. Ya. Saya tadi kan sempat mengatakan ya, tidak harus ketemu sinar tertentu itu, walaupun dalam kesaksian beberapa murtadin itu lawannya mualaf itu. Itu orang yang tidak percaya pada Yesus itu. Akhirnya percaya hanya gara apa? Niatnya mau naik haji ketemu Yesus. Ada yang mau tuh ketemu Yesus. Ya itu ada. Ya. Tapi kalau malah yang Kristen-Kristen ini mungkin tidak pernah ketemu ya. Tidak usah, tidak apa-apa. Percaya kan? Kita harus merasakan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Dalam situasi sulit, ya jangan aduh, ini kok kita ngalamin, jangan, itu manfaatkan. Dalam situasi sulit, Tuhan itu menunjukkan karyanya.
itu dihayati. Itu menarik sekali. Menarik. Ya, jadi saya mungkin pernah bersaksi di sini ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu terlambat ya kalau menolong. Saya sudah butuh sekali kok. Pertolongan Tuhan belum kelihatan. Tapi ternyata Tuhan itu bekerja itu pada waktu yang tepat. Ya. Ya, saya bersaksi aja, ini kan saya ini sudah emeritus. Emeritus itu sebenarnya berbeda dengan pensiun loh. Secara fungsional saya masih pendeta jemaat gitu ya. Cuman saya sudah tidak ikut rapat kan. Ya saya malah seneng, rapat tuh marahi mumet sosok ini. Tidak pernah ikut rapat, tidak pernah organisasi. Tapi saya seminar apa itu khotbah sarasehan terus, dan saya perdalam terus. Saya merasa ya saya itu jadi mulai belajar, setelah emeritus mulai belajar karena dulu itu disibukkan oleh kegiatan rutinitas. Nah, itu kan sebagai dari segi ketenaga kerjaan itu kan saya mendapat yang namanya jaminan hari tua, jaminan pensiun dari itu apa namanya itu BPJS. Sampun nampi dereng. BPJS. Wah, itu yang terakhir itu, wah prosedurnya kok panjang, wah enggak muncul, enggak cair-cair secara manusia kan, iya. Ya, ternyata datang itu pada saat yang tepat, mau datangnya itu kemarin kan sudah habis untuk yang lain. Itu begitu. Jadi saya merasakan itu karya Tuhan yang nyata, real bagi saya. Saya waktu kecil itu tidak ada yang ngajari, orang tua saya tidak pernah ngajari. Nek kue nyuno karo Gusti Allah ndak pernah ngajari. Saya ndak tahu siapa yang ngajari. Tapi ketika saya sedang dalam kesulitan, saya merasa ada sakit tertentu begitu, langsung berdoa pada Tuhan. Saya ndak tahu, mesti ngajari mbiyen sapa. Tengah malam doa sendiri. Waktu saya masih SD itu. SD kelas 3 itu. Saya sendirian, mesti ngajari sapa itu. Ya bagi saya Tuhan itu nyata. Ya. Sehingga pada waktu saya dianugerahi kesempatan ke Holy Land, ya ke Yerusalem itu, wah luar biasa, itu seperti pulang kampung rasanya. Yang saya bayangkan itu persis seperti itu. Dulu Yesus pernah di sini, Yesus disalibkannya di sini, dibaptisnya di sini, ini tempat Yesus dulu naik ke surga lewat sini, konkret, nyata. Kekristenan itu nyata. Ya. Bukan ya maaf ya, biarpun orang mau cerita apa saja, wah yang sempurna kitab suci ini, kita itu orang ribut, ini kapan kitab sucinya orang Kristen turun dari surga? Ada yang bisa jawab gak orang Kristen? Mesti orang sing iso jawab, bang di Kristen itu pemahamannya itu tidak ada kitab suci turun, tidak ada, tidak ada yang bisa jawab. Nah, ketika ada orang mau nikah, ketemu guru ditanya, kitab suci kami itu turun pada tanggal ini. Kitab sucimu turun kapan? Kamu nggak ngerti toh? Kitab sucimu itu tulisannya menungso, goyah imannya langsung tuh. Loh, kitab suci kita itu yang nulis ya manusia yang nulis loh, yang nulis. Tapi peristiwanya itu dari Allah. Masa sih nulis malaikat? Nanti seperti Joseph Smith. Joseph Smith itu tahu Joseph Smith. Joseph Smith itu tokohnya Mormon itu loh. Dia bilang, wah Tuhan mengirimkan lempengan yang sudah ditulis oleh Allah sendiri dan diturunkan. Itu khayal, itu tidak ada. Kita itu nulis peristiwa yang bisa dilihat mata dan betul-betul terjadi. Saya tanya, peristiwa Musa menyeberang Laut Merah itu legenda apa nyata? Nyata kan? Bisa dilihat, ada saksinya enggak? Banyak. Kok enggak usah didiktekan dari langit dong ketok. Yesus membuat mujizat air jadi anggur, ada yang lihat enggak? Ada. Enggak usah didiktekan dari langit wong ketok, udah tak didiktekan, enggak diturunkan dari langit. Peristiwanya di bumi apa di langit itu? Di bumi, bukan peristiwa di surga. Peristiwanya di bumi didiktekan dari atas. Kan aneh tuh kan aneh. Wow. Ada lagi yang pindah karena masalah sepele. Wah. Yang kita cari adalah agama akal sehat.
Mungkin orang, wow, agama Kristen itu bukan yang agama akal sehat. Ya, di apa-apa ke peristiwa mujizat itu nek di nalar ya orang nalar ya. Yang namanya laut bisa terbelah dua itu nalar enggak? Ya. Agama Kristen itu bukannya tidak rasional, melebihi rasional. Karena bukan pikiran manusia, pikiran Allah. Sehingga nanti kalau ada pengaruh macam-macam suara-suara, kitab suci piye? Ini kitab suci saya itu kesaksian dari peristiwa Yesus Kristus, peristiwa Musa, dan itu betul-betul terjadi. Ya, nanti kita membaca di sini, Yohanes itu menyaksikan apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Begitu juga murid-muridnya, murid-murid Yesus yang akhirnya dipanggil, dan akhirnya murid-murid Yesus hidup bersama dengan Yesus. Maka ketika kita mendapat panggilan untuk bersama dengan Yesus, kita harus semakin merasakan mengalami hidup bersama Yesus. Ketika dalam situasi sulit, ya itu justru itu lebih nyata itu pengalaman bersama-sama Yesus. Ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang sebetulnya luar biasa. Ya. Bahkan ada cerita-cerita ketika tsunami yang dulu itu di Aceh ada pengalaman luar biasa. Ya. Dia merasa ditolong. Saya singkat cerita saja, tidak kenal lah. Namanya orang kepepet. Pokoknya apa wae, sing penting selamatkan gitu. Lihat tsunami sudah bergulung-gulung. Aduh. Dia bilang, ya Tuhannya orang Kristen, tolonglah saya. Orang tapi kan, ya selamat. Saksi. Tapi gitu-gitu kan tidak pernah masuk media. Nah, tidak harus pengalaman besar, pengalaman sehari-hari lah. Pengalaman sehari-hari. Karena apa? Yesus Allah itu bukan transenden sekedar ngaluk-ngaluk. Allah memang jauh. Tapi juga imanen. Imanen itu dekat. Makanya disebut Immanuel, Yesus beserta kita. Ya, maka di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal beserta kita. Konkret, hadir. Saya tanya hari ini Yesus hadir di sini enggak? Hadir di sini. Ya. Tapi saya kok tidak bisa lihat ya Pak. Lah nek kudu iso dingerteni, kudu iso ditonton ya jenenge dudu Gusti Allah, ya kadang-kadang orang. Ya. Tapi kalau kita percaya, jangan pakai perasaan. Ya Tuhan, berikan sentuhanmu kepada telapak tanganku biar aku merasakan kehadiranmu. Ya janganlah. Ojo perasaan seperti itu. Tapi kalau kepengen merasakan disentuh demit malah bisa itu. Ya, Tuhan Yesus itu tidak begitu, iman itu. Oh, artinya damai. Jadi Epifani Allah nyata, menyatakan kita pun perlu mengalami. Setelah kita mengalami, kenapa kita perlu mengalami? Karena kita terpanggil menjadi saksi. Ya, boro-boro menjadi saksi. Imannya saja mulai goyah. Kenapa goyah? Katanya begini. Kok katanya? Itu katanya kitab sucinya sana itu tidak ada salahnya sih ngomong sopo. Kitab suci kita, kitab suci kita itu ya tentu tidak sempurna. Kitab sucinya tidak sempurna, firman yang sempurna. Saya katakan peristiwanya nyata, yang menulis berbeda-beda, tapi bener. Tulisannya apik, menulis tentang Dewa Krishna. Neng ora ana jute ya, lebih baik yang mana? Jadi kita ke Holy Land itu napak tilas. Cetok tanggalnya, Yesus naik ke surga dari mana itu jelas. Tapi kalau yang mengatakan, wah dulu Nabi dipercaya naik ke surga lewat ini, tenan apa? Yakin apa ora? Ya kayaknya begitu ya kok kayak. Yesus yakin di situ. Itu tempat batunya Yesus naik ke surga itu ada.
Sekarang ada gereja namanya gereja kenaikan. Oh, itu nggak disangkal, itu nggak bisa dibantah itu. Karena semoga iman kita semakin kokoh, apalagi dalam situasi yang sulit. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Cukup. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon duduk kembali. Kembali kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa atas sabdamu, kiranya sabdamu itu betul-betul meresap dan terwujud dalam kehidupan iman kami sehari-hari. Saat ini kami akan mengangkat syafaat kami. Pertama-tama bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, dan tentu dari beberapa saudara kami yang lanjut usia juga ada penurunan secara kekuatan fisik. Antara lain Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Kusairoh Sumarmo, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Indrawati, Ibu Sumami Jaswati, Ibu Atiyah Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak El Sugiono, Ibu Poniam Sugiono, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartiyah, Bapak Sumar, Ibu Kasri, dan saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini sedang turun kesehatannya atau mengalami kelemahan fisik. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang memiliki kuasa pemulihan yang akan menguatkan dan tetap memberikan kedamaian yang sejati. Kami juga mendoakan setiap keluarga yang ada di jemaat ini dengan berbagai kebutuhan, dengan berbagai masalah yang dihadapi. Biar mempercayakan kepada Yesus Kristus, Allah yang hadir, sungguh hadir di tengah-tengah kami semua. Demikian juga pergumulan anak-anak kami, apapun yang dihadapi, Tuhan yang mendampingi mereka. Kami juga mendoakan jemaat kami, khususnya GKJ Bulilor ini, dengan berbagai hal kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati majelis gereja, berkati komisi-komisi, berkati panitia, berkati tenaga gereja dan seluruh yang melakukan pelayanan di jemaat ini. Berkati juga bangsa dan negara kami, berikan ketentraman, berikan kekuatan, kearifan kepada pemimpin-pemimpin kami yang kadang-kadang di tengah cemooh karena kepentingan-kepentingan politik. Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dengan jajarannya sampai yang paling bawah, kiranya tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sampai akhir periode, sehingga sungguh kami memiliki keteladanan, mampu meneladan pemimpin kami yang baik. Dan kami bersyukur apabila saat ini penanganan COVID sudah mulai menampakkan hasilnya, dan biarlah semakin lama sungguh sempurna
kesehatan yang dialami oleh masyarakat ini. Terima kasih ya Bapa. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktu bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Sebagai dasar bagi kita untuk memberikan persembahan diambilkan dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 289, bait 1, 3, 8, dan 9. Kantong persembahan akan diedarkan setelah pujian bait ketiga dengan diiringi musik saja. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita lanjutkan memuji bait yang ke-8 dan 9.
terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian berkat yang Kau beri. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu di dalam ibadah pada sore hari ini. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Emeritus Bambang Santoso SHSSI. Kiranya firman ini akan selalu menjadi rema di dalam diri kami. Tuhan, teruntuk Bapak Pendeta Emeritus Bambang Santoso SHSSI yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai beliau dan keluarganya dimanapun ia berada. Pakai ia sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKJ Bululor, kiranya Engkau selalu sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Berkati juga jemaat-Mu yang belum sempat hadir pada sore hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bapa di surga, saat ini kami akan berikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Engkau sucikan, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di GKJ Bululor ini, dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini, supaya bisa selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya sesuai kehendak-Mu saja. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan pulang kami, sehingga kami bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bapa, berkati juga rumah ibadah yang akan kami tinggalkan, kiranya selalu Engkau berikan perlindungan dan Tuhan selalu menjauhkan dari segala mara bahaya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Seluruh doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan berdoa sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita pujikan nyanyian pengutusan. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menyertai dan damai yang menyertai.
Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus, karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa tuliskan nyata ramai dan cemerlang. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar